Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, jadi sebelum Bapak masuk pada pembelajaran, alangkah baiknya Bapak absen dulu ya. Ya. Dari Akbar hadir. Kemudian Kiki hadir. Indra hadir. Hadir. Rudi Hadir. semuanya hadir ya? Ya. Bagus, Pak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Jadi doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Makasih Pak Guru. Ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, terima kasih. Ya, baik adik-adik sekalian. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang apa kemarin? Ekosistem. Ya. Ekosistem. Ya. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Guru mau tanya. Kira-kira tadi datang ke sekolah ada sarapan? Tidak. Ada yang sarapan, ada yang tidak. Siapa yang sarapan? Saya Sarapan apa? tadi sarapan bubur. Bubur. Ada lagi? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Riki. Oh, beriti. Ya, oke. Jadi untuk menjaga kestabilan tubuh dan pada adik semua, karena melihat situasi dan kondisi cuaca sekarang, wajib ya kita untuk sarapan dan tadi menjaga daya tahan tubuh. Nah, adik-adik, untuk pelajaran kita pada hari ini yaitu kita akan membahas tentang ekosistem. Nah, ekosistem ini Hewan. satu hewan, ada lagi Manusia. dua apa? Manusia. Manusia, ada lagi dua manusia, tumbuhan, ada lagi? Ada lagi? Cuma itu Pak. Cuma itu yang ditahu? Ya. Baik, jadi ekosistem memang berhubungan atau berkaitan dengan ketiga elemen ini ya, yaitu ada hewan, Manusia. ada Tumbuhan. tumbuhan. Nah, pada pembelajaran kita kali ini kita akan merujuk dulu pada hewan ya adik-adik. Nah, sekarang kamu mau tanya, adik-adik sekarang berada di provinsi apa? Gorontalo. Di sini ada yang orang Gorontalo? Ada. Siapa? Saya. Dari mana? Saya dari Sulawesi Utara, Pak. Oke, Sulawesi Utara. Kiki? Iya, sama. Nah, jadi hewan-hewan yang ada di provinsi Gorontalo maupun di provinsi Sulawesi Utara pasti ada yang berbeda. Ada. Kalau di provinsi Gorontalo, ada yang tahu hewan apa yang khas, ciri khas dari provinsi Gorontalo ini? Maleo. Maleo. Oke. Kalau di Sulawesi Utara, Tidak tahu Pak. tidak tahu. Kiki? Sama, tidak tahu. Berarti kalau di Gorontalo, burung apa? Hewan khasnya yaitu Burung maleo. maleo. Nah, Pak Guru, ya, Pak Guru ini bukan orang asli Gorontalo, bukan juga orang asli Sulawesi Utara, tapi Pak Guru orang asli Sulawesi Tengah. Ya. Jadi, kalau sama Pak Guru, hewan atau yang paling khas di sana, atau hewan yang ada di sana yaitu ada yang tahu? Ano. Nah, jadi di tiap provinsi itu berbeda. Oke. Jadi adik-adik, ketika kita membahas ekosistem, ya berarti kita membahas tentang sistem ekologi. Ada yang tahu tentang sistem ekologi? Pak. Oke, persilakan. Ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk oleh proses atau hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Oke, baik. Oke, jadi pengertian daripada ekosistem tadi adalah suatu sistem ekologi, ya, suatu sistem ekologi yang terbentuk dari proses timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Oke, dari aku langsung jadi di dalam suatu sistem ekologi nanti kita akan mempelajari dan membahas yang namanya tadi rantai makanan. Nah, pembahasan kita pada hari ini
jelas kan tentang rantai makanan? Ya, itu lebih proses. Ya, itu prosesnya. Tapi pengertian daripada rantai makanan itu apa? Ayo, siapa yang bisa kasih hadiah? Ayo. Jam 5, 50, Ada? 58 lah. Oke. Rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan. Oke. Kemudian ada lagi? Rantai makanan itu adalah urutan organisme yang saling berkaitan dalam sebuah ekosistem. Benar ya? Jadi dua jawaban tadi ini sudah berkesinambungan. Nah, jadi rantai makanan tadi adalah proses makan dan dimakan antara makhluk hidup. Namun di dalam rantai makanan ini ada peran-peran tertentu, ya. Jadi di dalam rantai makanan ini, selain dia prosesnya makan dan dimakan, ya, makan dan dimakan, ada yang namanya dari peran, ya. Jadi ada peran yang menaungi tadi rantai makanan, ya. Jelas sampai sini? Jelas. Nah, peran-peran tadi itu ada 3 tadi, ya. Ada 3. Yang pertama ada yang namanya produsen, ya. Kemudian yang kedua ada konsumen. Nah, yang ketiga ada terakhir apa? Pengurang. Ya. Oke. Jelas sampai di situ? Jelas. Berarti di dalam rantai makanan tadi terjadinya proses makan dan makan dengan mempunyai peran tertentu. Oke. Nah, tadi kan adik-adik sudah mengetahui tentang peran-peran daripada rantai makanan. Ya, ada dari produsen, konsumen dan penggunaan. Nah, sebelum kita lanjut pada contoh ataupun bentuk daripada rantai makanan itu, kita harus mengetahui kira-kira faktor-faktor apa yang bisa atau dapat mempengaruhi tadi rantai makanan. Ya, kira-kira faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketika rantai makanan ini terbentuk, salah satunya hilang. Kira-kira apa yang terjadi? Apa dampaknya? Kemudian apa yang menyebabkan rantai makanan ini tidak terjadi? Pak? Nah, ada yang bisa? Baca doa-doa atau makan dulu? Oke. Jadi kalau dalamnya salah satu rantai makanan, maka sistem apa namanya itu akan terganggu, ekosistemnya akan terganggu. Ada lagi? Ayo. Kita kelas tadi. Contoh itu dampak yang diberikan cuaca terhadap tumbuhan sebagai produsen, di mana jika produsen ini terganggu pertumbuhannya, otomatis konsumen satu atau konsumen yang lainnya juga akan terganggu kehidupannya. Jelas ya? Jadi itu adalah suatu faktor ya, atau penyebab terjadinya putusnya tadi rantai makanan, ya. Karena di salah satu rantai makanan ada yang hilang. Nah, selain daripada itu, di dalam rantai makanan itu berpengaruh tentang faktor yang namanya tadi lingkungan. Nah, contoh ketika produsennya, ya, produsen ikan, kemudian ikan di kita menggunakan namanya maksimal, otomatis ikan yang kecil itu kan ambil, ya, kan? Sehingganya di dalam rantai makanan yang ikan tadi menjadi produsen itu akan hilang dan berdampak pada konsumen dan penggunaan. Paham sampai situ? Sekarang kita masuk pada bentuk daripada rantai makanan. Nah, ada yang bisa tunjukkan sama Pak Guru model dari rantai makanan yang ada pada ekosistem sawah. Ayo, yang maju, yang mau ya, silakan maju apa? Ayo maju. Jadi gambarkan bagaimana modelnya. Ya, mungkin ada ular dengan tikus, ular dengan padi, dan lain sebagainya. Silakan dibuat di papan tulis. Doakan, ambil kurma, punya kurmanya, kemudian minum airnya, baru setelah itu Allah akan sujud. Itu kalau di Timur Tengah. Ketika masuk waktu buka puasa, petugas azan itu langsung azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang langsung buka puasa. Sudah habis azan, orang yang di samping pengantin ini yang sudah buka puasa di luar, pengantin itu dia yang pegang
kita lihat para ulama ya yang saya saksikan. Jadi ketika buka puasa mereka langsung ambil kurma, makan, kemudian mereka keluarkan biji kurma. Setelah itu mereka minum. Setelah minum baru makan. Cuma begini, sebelum puasa dan sebelum puasa kita tetap dianjurkan berdoa. Silakan dulu. Minta kepada Allah. Jadi bagaimana adik-adik yang lain? Apakah sudah benar ini atau masih ada yang salah? Bagaimana? Keliru. Masih ada yang keliru? Karena tidak ada pengurai. Oke, silakan diperbaiki ayo. Mana? Ya. Jangan makan terlalu banyak juga kalau Jadi di sini ini pada ekosistem apa tadi? Sawah. Di sini ada padi, kemudian padi ini yang bertindak sebagai produsen, ya. Produsen. Kemudian adik Akbar menuliskan ada ulat dan tikus. Ya. Ini jalannya untuk adik Akbar berarti ada 2 cabang. Ya. Di sini ada 2 cabang dengan 1 produsen. Ya. Jadi 2 ini sama. Ya. Ini tetap menjadi konsumen satu, ini menjadi konsumen satu, tapi menjadi konsumen satu. Ya. Jadi titik ataupun puncak daripada rantai makan ini ada pada burung. Ya. Nanti burung setelah burung mati diuraikan menjadi bakteri. Bakteri menjadi humus tanah, kemudian menjadi ulang padi. Nah, kalau yang ada lagi bisa di ekosistem sawah atau laut atau hutan, ada lagi bisa. Dari model yang telah digambarkan oleh teman-teman kalian, nah di sini Pak Guru ingin bertanya sama Kiki. Untuk Kiki, ya, untuk Kiki, di mana posisi dari konsumen 2? Ayo, jangan ada yang kasih tahu, ayo. Hah? Di mana di ular? Betul atau betul ini? Betul. Ya. Di sini adalah konsumen 2. Untuk sobat Indra, ya. Indra untuk posisi produsen. Padi bangun. Betul. Di padi. Nah, padi ini dia apa tadi? Produsen. Nah, di burung pemakan dia apa? Konsumen 1. Di ular konsumen 2. Ini apa nih? Konsumen Elang, ya elang. konsumen 3. Konsumen 3. Pengurai adalah pengurai ya. Ya. Di sini bisa kita dituliskan bakteri atau jamur. Itu yang disebut dengan pengurai. Oke, silakan tepuk tangan dulu. Oke, jadi setelah dari penjelasan yang telah Bapak jelaskan kepada adik-adik, ternyata adik-adik semua paham, ya, paham tentang rantai makanan. Nah, pesannya Pak Guru kepada adik-adik untuk selalu menjaga yang namanya tadi ekosistem, ya. Jangan sampai kalian merusak ataupun membabat semua ekosistem yang ada. Contoh seperti di hutan, ya. Ekosistem di hutan itu kan termasuk salah satunya pohon-pohon, ya. Penebangan pohon itu berdampak pada rantai makanan. Nah, kalau pohon ditebang, sudah tidak ada yang namanya tadi rumah-rumah daripada burung-burung dan hewan-hewan yang lain. Sehingga selain dampaknya pada banjir dan lain sebagainya, juga berdampak pada hewan. Ya. Karena kita hidup di dunia itu berdampingan antara manusia dan hewan maupun tumbuhan. Ya, oke, paham sampai di situ? Kalian sudah paham? Bapak akan bagikan kalian LKPD atau lembar kerja peserta didik, ya. Nah, di sini Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Oke. Jadi untuk Kiki dan
kelompok 1, kemudian Justin. Justin dan Imran kelompok 2, Indra dan Akbar kelompok 3. Nah, di LKPD ini ya, kalian harus perhatikan di LKPD ini ada nama, kelas, dan kelompok. Jadi di nama ini ditaruh kalian punya nama-nama ya. Nah, di sini. Kemudian kelasnya ya kita kelas 5 ya. Jadi ditaruh kelas di 5. Dan kelompok sudah sesuai seperti Pak bagikan. Jadi silakan diisi. Jangan ada yang mengeluarkan suara, harus fokus ya. Oke, bagaimana sudah? Sudah, Pak. Oke, silakan ketua kelompok maju ke depan untuk memberikan hasil jawaban kelompok. Terus fatalisme. Oke, baik. Nah, jadi adik-adik sekalian, karena kalian sudah mengisi tadi tentang rantai makanan yang sudah tertera pada LKPD, maka dengan ini Pak Guru menyatakan pelajaran kita pada hari ini telah selesai ya. Silakan kita. Untuk adik-adik, selepas daripada mata pelajaran ini ya, selesai daripada kelas ini, Pak Guru harapkan adik-adik untuk selalu berada ya. Karena mengingat tinggal 2 bulan lagi kita akan mengadakan ulangan hari semester. Sehingganya untuk adik-adik harus rajin belajar ya. Sudah kelas 5 ya. Sudah kelas 5 harus bisa memahami segala bentuk pelajaran yang telah Pak Guru berikan ya. Karena bukan hanya Pak Guru yang bisa mengajarkan kalian di sekolah, tapi ada ibu dan bapak kalian bisa mengajarkan kalian di rumah ya. Jadi pengawasannya bisa di sekolah maupun di rumah. Jadi adik-adik harus belajar, jangan pernah membantah apa yang orang tua katakan. Paham sampai di sini adik-adik? Jadi cukup sekian pelajaran dari Pak Guru hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari pada hari ini mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dan kurangnya Pak Guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.